Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, yang senantiasa insyaallah mendapatkan rahmat, taufik serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita yang berada di masjid ini dari mulai malam pertama hingga malam ke-13 ini senantiasa gugur dosa-dosa kita, dibakar seluruh amalan perbuatan buruk kita, dan dilipat gandakan seluruh amalan ibadah kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Salam serta salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita umatnya yang mendengarkan ceramah ini senantiasa mendapatkan syafaat kelak insyaallah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, bahwa telah banyak pencerahan-pencerahan dari para mubalik kita yang menguraikan tentang hikmah dari ibadah puasa yang kita laksanakan adalah bagaimana kita meraih yang namanya ketakwaan. Dengan kata lain, bahwa seluruh amalan perbuatan yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini tak lain dan tak bukan, terutama melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, adalah bagaimana membentuk karakteristik pada diri kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa oleh para ulama dibahas secara rinci dan secara luas. Oleh karena itu, takwa menjadikan seorang hamba, oleh kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, tuhsinu fima baqiyah yughfaru laka ma madha. Takwa kemudian menjadikan hamba yang tadinya kotor, yang tadinya penuh dengan noda, yughfaru laka ma madha, dibersihkan jiwanya, dibersihkan debu dan noda di dalam hatinya. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, namun jikalau seorang hamba sampai akhir hayatnya meninggal dan wafat tidak membawa takwa, maka akhidna bima mado wa bima baqiyah, maka ia akan disiksa dengan dosa yang ia bawa di hadapan Allah, dan juga ia akan disiksa dengan dosa yang ia lakukan di sisa-sisa usianya. Takwa yang kemudian senantiasa orang-orang yang bertakwa kemudian senantiasa berkata kepada Allah, qul mata'ud dunya qalil, bahwa kehidupan dunia ini kesenangannya hanyalah sangat sedikit, wal akhiratu khair, dan akhirat jauh lebih banyak kebaikannya ya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa ketika kita telah meraih ketakwaan, maka cara pandang kita dalam menatap kehidupan dunia ini berbeda dengan orang-orang yang hedonis, orang-orang yang kapitalis, yang rakus akan kekuasaan, yang bangga dengan modalnya, yang bangga dengan kekayaannya. Orang yang bertakwa akan senantiasa menentukan sikap, mengutamakan akhiratnya, tidak berani mengorbankan akhiratnya demi kepentingan duniawi yang semu, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan perut yang semu dan sementara. Dengan kata lain, mata'ud dunya qalil, orang yang bertakwa senantiasa berkata, qul, kehidupan dunia kesenangannya hanyalah sedikit,
wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan kehidupan akhirat jauh lebih tak ternilai jumlahnya bagi mereka yang bertakwa. Dan Al-Quran telah menggambarkan bagaimana karakteristik ketakwaan itu, sebagaimana digambarkan dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah menyuruh kita, memanggil kita, ayo Pak, Bu, maghfirah, ayo kemudian kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ampunan itu disiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yang kemudian ampunan itu disiapkan untuk meraih jannahnya, yang jannahnya seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Jadi surga bagi mereka yang bertakwa itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Namun kemudian Allah menggambarkan secara karakteristik mereka yang menghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i, mereka yang gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, tidak mengenal waktu, senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziminal ghaidha, tidak sekedar berinfak namun punya karakteristik kemampuan menahan diri dari amarah. Boleh jadi pernah mendapati kondisi terzolimi oleh saudaranya, kemudian ia menahan diri. Boleh jadi ia pernah mendapati dirinya difitnah oleh saudaranya, digosip oleh saudaranya, namun memilih untuk menahan diri. Pilihan untuk menahan diri itulah karakteristik ketakwaan pada diri kita. Sebenarnya orang tadi bisa memilih untuk membalas, tapi kemudian ia memilih untuk menahan diri, untuk tidak membalas. Dan tidak cukup dengan wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, namun orang tadi senantiasa kemudian memaafkan kesalahannya, kesalahan orang yang menyakitinya, dengan senantiasa berpikir positif. Boleh jadi saudaraku yang menghinaku tidak tahu kondisiku, boleh jadi saudaraku menghinaku tidak memahami apa yang aku alami, sehingga kemudian ia berani memfitnah aku, menzalimi aku, kemudian ia memaafkan saudaranya. Inilah karakteristik yang Allah sebutkan dalam Quran, yang kemudian hari ini bisa kita nilai pada diri kita, identifikasi pada diri kita. Apakah kemampuan ini sudah kita bisa lakukan? Kemampuan menahan diri dari kezaliman orang lain dan kemampuan memaafkan kesalahan saudara muslim kita. Inilah yang kemudian takwa yang disebut dengan ketakwaan personal, ketakwaan individu yang kemudian dibentuk, yang ingin dibentuk di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya ketakwaan individu sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Namun ingat bersama bahwa juga kita harus memahami ada yang namanya takwa kolektif, takwa komunal, takwa yang mesti ada dalam kehidupan masyarakat kita. Sebagaimana kemudian Allah tegaskan, dan ini seringkali disampaikan oleh para dai kita, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Ayat ini menegaskan bahwa ketakwaan itu mesti ada dalam kehidupan tatanan masyarakat kita. Tidak hanya ketakwaan itu ada pada individu-individu muslim, tapi juga ketakwaan itu ada pada kehidupan masyarakat kita. Kalau kita berbicara masyarakat, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita berbicara aturan, kita berbicara sistem, kita berbicara budaya yang ada di dalam masyarakat itu. Dengan kata lain, masyarakat tidak sekedar kumpulan individu-individu, tapi ada yang mengikat masyarakat itu yang namanya sistem dan aturan serta budaya. Dengan kata lain, masyarakat yang bertakwa adalah masyarakat dengan aturan Islami. Jelas, dan keyakinan kita pasti memahami itu. Masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang budayanya bukan impor dari barat, tapi budaya yang lahir dari Quran dan Sunnah. Masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang sistemnya Islami. Karena itulah dengan terbentuknya masyarakat Islami,
terbentuknya masyarakat yang bertakwa karena aturannya aturan Islami, sistemnya sistem Islami, kemudian budayanya budaya Islami, maka lafatahna alaihim barakah. Disinilah kemudian Allah curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Bagaimana masyarakat yang berkah itu? Masyarakat yang berkah itu adalah ketika Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah sebagai seorang khalifah di Bani Utsmani, di Bani Umayyah, ketika ingin menyalurkan zakat kepada penduduknya, kepada masyarakatnya, tidak ada satupun masyarakat yang ingin menerima zakat. Mengapa? Karena kala itu masyarakat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz sejahtera, sehingga mereka tidak ingin menerima zakat, karena zakat hanya bagi mereka yang tidak sejahtera. Dengan kata lain, masyarakat yang penuh dengan keberkahan, ziyadul khair, adalah masyarakat yang bertambah kebaikannya. Di antaranya adalah masyarakat yang sejahtera. Bagaimana masyarakat yang berkah itu adalah masyarakat seperti dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu baju besinya, baju peranginya dicuri oleh orang Yahudi. Nah, kemudian kasusnya sampai ke mahkamah mazolim, sebuah peradilan yang menyelesaikan persengketaan permasalahan antara penguasa dengan rakyatnya. Kemudian peradilan itu memutuskan Yahudi menang atas Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib kala itu adalah seorang khalifah, Khulafaur Rasyidin keempat. Namun mahkamah mazolim, peradilan memutuskan Yahudi menang atas karena Ali bin Abi Thalib rahimahumullah radhiyallahu anhu tidak cukup bukti membuktikan bahwa pakaian yang dicuri oleh Yahudi itu adalah miliknya. Dengan kata lain, masyarakat yang barokah itu masyarakat yang supremasi hukumnya tidak tumpul ke bawah, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi masyarakat yang adil, masyarakat yang masyarakatnya aman, masyarakat yang mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan merata. Itulah masyarakat yang kemudian penuh dengan barokah, bertambah kebaikannya. Masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil, yang kemudian mesti juga kita harus pikirkan bagaimana mewujudkannya. Boleh jadi kita keluar di dalam bulan suci Ramadan ini semua kita membawa takwa. Namun ingat, itu baru takwa personal, takwa individu. Kita masih punya tugas bagaimana membentuk masyarakat yang bertakwa, yaitu bagaimana membentuk aturan yang Islami, membentuk budaya dan tradisi Islami serta sistem yang Islami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ada manfaatnya dan meningkatkan pemahaman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.